Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan bersama Mas Yonatan Baskoro, Prof. Gayus dan juga Prof. Hipnu. Hingga saat ini kita masih menunggu begitu ya, apa kemudian yang menjadi pertimbangan hakim dalam amar putusan ini. Nah, Prof. Hipnu, apa kemudian yang harus dicermati jika nanti pertimbangan hakim ini sudah bisa kita lihat begitu, sudah keluar begitu? Apa yang kemudian harus dicermati, Prof. Hipnu? Ya, yang dicermati adalah karena kita kan menantikan mengeksaminasi bagian perkembangan dinamika hukum ke depan. Oleh karena itu satu, masalah pertimbangan hukumnya, masalah dissenting opinion-nya. Karena kita bisa melihat, Mbak, dissenting opinion itu nanti, oh hakim A karakternya B, oh hakim B karakternya C, terhadap pola pemikiran hukum ke depan. Itu misalkan. Tentang pidana mati. Nah, pidana mati itu sekarang memang moratorium, berarti pertanyaannya, apakah pidana mati harus dilakukan? Kalau dilakukan, kapan eksekusi? Karena hukum itu harus selesai. Kalau tidak eksekusi berarti hukum selesai. Kan gitu loh. Oh berarti pidananya adalah pidana seumur hidup yang diselesai. Sehingga finishes operated terhadap hukum itu selesai. Kan pertanyaan. Yang kedua, tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Biro Juru Bicara. Kaitannya dengan turut serta dan bersama-sama. Terus ketiga, masalah tujuan pemidanaan. Ketika tujuan pemidanaan, tadi saya sepakat Prof. Gayus. Saya juga kayaknya gini Prof. Kalau terhadap Pak Sambo itu merupakan retributif pembalasan karena pidana mati seumur hidup, kemudian Bu PC itu adalah rehabilitatif karena bisa ke depan lebih baik, apalagi Ricky Rizal yang masih muda, 8 tahun sehingga ke depan masih bisa berkontribusi pada bangsa negara. Nah, itu yang dilakukan sekarang pemidana itu ke arah rehabilitatif, bukan lagi ke arah pembalasan. Yang tadi sampaikan Prof. Gayus adalah berkembang restoratif. Pertanyaan restoratif itu perkara kecil. Sehingga dua kemungkinan tadi antara rehabilitatif dan retributif yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini akan melihatnya Ricky Rizal ke arah rehabilitatif. UPC dan kemudian kuat demikian. Kecuali Pak Sambo masih retributif pembalasan terhadap pidana seumur hidup. Oke, baik Prof. Hipnu, terima kasih. Prof. Gayus, tadi juga sempat ada pernyataan dari Menko Polhukam begitu, jangan ada lagi kong kali kong, khususnya nanti kalau misalnya seandainya PK diajukan begitu, karena sudah 1 bulan ini saja MA sudah mengeluarkan putusan yang cukup mengejutkan publik begitu. Nah kemudian bagaimana publik dan juga pengawasan terkait dengan nantinya jika memang PK ini diajukan, apa yang harus dilakukan, Prof. Gayus? Saya pernah mengusulkan kepada Presiden, dan Presiden meneruskan kepada Pak Mahfud belum lama ini, pada usulan saya sejak tahun 2014 ketika saya masih menjabat Hakim Agung. Saya mengusulkan agar terhadap perkara-perkara yang menghebohkan masyarakat, yang kontroversial, yang kalau ini dianggap seperti itu juga, dibentuklah Badan Eksaminasi Nasional, yang hakim-hakimnya terdiri dari orang-orang pilihan, orang-orang kampus, mantan-mantan praktisi, yang mempunyai kredibilitas tinggi, diangkat sebagai hakim untuk menghakimi lagi ini di tingkat PK. Hasilnya kembalikan ke Mahkamah Agung menjadi PK khusus. Itu ide saya. Oke, tapi ini belum ada kemudian kan, Prof. pertemuan dengan Pak Mahfud memang akan mengagendakan, tapi sampai hari ini sudah sekian lama saya tidak surat itu kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud mengundang saya, tapi sampai hari ini belum ada satu solusi. Apakah bisa negara membentuk BNN bisa, kenapa Badan Eksaminasi Nasional tidak bisa? Bisa. Putusan yang seperti ini, mari kita eksam. Jadi bukan 8 guru besar di Jogja saja, lalu menjadi hasil yang rekomendasi. Ini merubah putusan, mengembalikan keadaan yang dianggap sesuai oleh hakim-hakim yang independen, jumlahnya bisa 9 kalau perlu. Demikian, Mbak. Baik. Terakhir, Mas atau Bang Yonatan. Bagaimana kemudian, apakah hanya menunggu nanti proses selanjutnya PK atau kemudian masih akan adakah upaya-upaya lagi yang akan dilakukan? Ya, dalam hal ini tentu kita sudah final, jadi kita sudah tidak bisa melakukan upaya hukum apapun lagi. Dan dalam hal ini ketika ingin mengajukan PK, tentu jaksa sudah tidak bisa lagi mengajukan PK karena sudah dibatalkan oleh putusan MK nomor 20 2023 pada saat itu. Sehingga dalam hal ini justru yang patut kita kawal, sempat saya singgung tadi, ketika seorang Verdi Sambo ini nanti justru menggunakan haknya sebagai terdakwa, yang dimana yang memiliki hak untuk PK hanyalah para terdakwa ini.
Jadi nanti justru ketika mengajukan peninjauan kembali bisa jadi Bentuk itu yang pengawalannya tadi seperti saya apa, sempat Mas bilang, Yonatan? hukumannya bisa lebih ringan lagi. Bentuk Nah ya ini pengawalannya seperti kita apa? kan tidak bisa intervensi hukum kita. Jadi kita ya mudah-mudahan ini kembali lagi kepada integritas penegakan hukum di negara kita. Itu saya rasa Mbak, kalau memang mentalnya memang betul-betul untuk keadilan ya seharusnya bisa secara teliti dan hati-hati betul di dalam menjalankan suatu profesinya tersebut. Saya rasa demikian, Mbak. Baik, baik. Bang Yonatan Baskoro, tim pengacara keluarga Yosua Huta Barat, terima kasih sudah bergabung, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, dan Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.